Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan mengupdate apa yang akan terjadi, apa yang diperkirakan, bagaimana cuaca indeks harga saham gabungan di minggu ini, di minggu ketiga bulan September ini. Jadi kita mau lihat sebenarnya pergerakan indeks ini akan kemana dan bagaimana itu dapat mempengaruhi trading kita. Apa yang sudah kita katakan di trading idea di market update di minggu yang lalu, bahwa indeks dibawa naik dan indeks ada beberapa resisten di atasnya. Ada EMA 20, EMA 50, ada EMA 200 di situ. Nah, yang di teman-teman bisa lihat di depan teman-teman adalah pada minggu yang lalu indeks berhasil menguji EMA 20 dan kemudian turun kembali untuk menutupi gap yang terbentuk pada euforia pergerakan di minggu yang lalu. Jadi teman-teman bisa lihat ada gap di sini di sekitar 5016 sampai 5060. Jadi itu gap akhirnya tertutup. Begitu gap tertutup, teman-teman bisa lihat pada hari Jumat kemarin terjadi euforia. Euforia yang ditunjukkan oleh pasar dengan candle terakhir itu teman-teman bisa lihat juga ujung shadownya hanya menyentuh resisten 5070, di mana ada area resisten yang mana itu adalah area support yang berhasil ditembus oleh indeks harga saham gabungan di sekitar 5140 sampai 5070. Nah, bagaimana indeks harga saham gabungan akan bergerak pada minggu ini? Kita akan melihat kecenderungan indeks adalah mencoba untuk menembus resisten tersebut. Nah, seberapa kuat area resisten tersebut bisa ditembus oleh indeks harga saham gabungan? Teman-teman bisa melihat pada saham-saham yang memiliki bobot besar yang akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Nah, saham-saham yang dengan bobot besar biasanya saya hanya merefer ke sebuah indeks yang ada di indeks harga saham gabungan. Jadi indeks itu adalah IDX 30. Teman-teman juga bisa pakai LQ45 atau IDX 80. Tetapi buat saya lebih senang, saya lebih cenderung untuk mengarah melihat bagaimana IDX 30 bersikap. IDX 30 ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi. Artinya saham-saham yang ada di IDX 30 biasanya ada di LQ45. Yang membedakan antara IDX 30 dengan LQ45 adalah IDX 30 itu sudah difilter oleh bursa dengan fundamental perusahaan yang baik. Jadi IDX 30 sebenarnya ada turunannya juga, ada IDX Quality 30, IDX Value 30 dan IDX Growth 30. Apa saja itu teman-teman bisa lihat sendiri di website IDX ya. Karena kita tidak membahas itu hari ini. Tapi yang kita mau lihat adalah apa sih saham-saham yang ada di dalam IDX 30. Jadi teman-teman tinggal ke data pasar di idx.co.id. Habis dari data pasar teman-teman ke indeks saham. Teman-teman akan bisa melihat nanti ada IDX 30. Ya, teman-teman bisa pilih LQ45, IDX 30, Kompas 100 dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal pilih IDX 30, habis itu cari, teman-teman akan dapat saham-saham yang ada di IDX 30 dari Agustus sampai Januari 2021. Jadi kalau teman-teman udah unduh, saya udah unduh kebetulan. Nah, ini adalah saham-saham yang ada di dalam IDX 30. Sahamnya cukup bagus ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Buat teman-teman investor yang mungkin yang masih newbie, teman-teman yang kesulitan, saya harus invest di mana sih gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan patokan IDX 30 untuk teman-teman lihat kira-kira saya oke nggak nih ya saham ini saya pilih untuk saya investasikan, terutama IDX 30 yang growth. Ya, buat teman-teman yang masih baru, yang belum mengerti tentang bagaimana saya caranya mengukur fundamental ya. Di IDX sebenarnya sudah menyediakan itu. Teman-teman bisa menggunakan IDX 30 yang growth ya atau IDX 30 yang value. Pada intinya adalah IDX 30 itu adalah indeks yang sudah difilter fundamentalnya oleh bursa dan itu setiap 3 bulan sekali akan berubah. Tapi teman-teman akan lihat ya, nanti tinggal teman-teman flashback aja ke belakang. IDX 30 itu kan baru ada sekitar tahun-tahun ini ya kalau nggak salah ya. Nah, tinggal flashback aja ke belakang, lihat IDX 30 yang sebelumnya
kira-kira saham apa yang bertahan sampai udah pengumuman yang ketiga kalinya? Saham apa yang bertahan dalam IDX 30? Itu mungkin teman-teman bisa menggunakan patokan itu sebagai sebuah sarana untuk teman-teman bisa screening saham-saham yang bisa teman-teman pakai untuk investasi ya. Nah, ini ada beberapa saham yang mungkin kita akan coba lihat secara teknikalnya untuk mengetahui kira-kira cuaca IHSG ke depannya seperti apa. Nah, mungkin salah satunya mungkin kita bisa pakai BBCA di situ, ada BBRI di situ, ada Astra International di situ. Mungkin ya kita bisa ngambil beberapa saham lain misalnya seperti INKP, INTP dan ICBP. Jadi kita tidak akan membahas teknikal semuanya karena ini ada 30 teknikal ya. Teman-teman silakan analisa kembali apa yang ada di dalam IDX 30 ini. Teman-teman silakan melakukan analisa kembali bagaimana teknikalnya. Jika sebagian besar teknikal daripada IDX 30 ini menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan atau secara minor trendnya itu adalah downtrend, maka teman-teman bisa memberikan sebuah konklusi atau konsensus di situ bahwa IHSG kemungkinan besar akan downtrend. Jadi kemungkinan besar area resisten ini akan cukup kuat untuk menahan indeks untuk kembali naik. Tetapi jika sebagian besar dari saham-saham IDX 30 menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya peningkatan pada harga mereka, maka teman-teman juga akan melihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan akan berada di dalam area resisten tersebut di 5070 sampai 5140. Indeks akan kembali menguji area tersebut. Apakah dia akan tembus? Nah, teman-teman tinggal refer kembali ke saham-saham di indeks 30. Kalau saham-saham tersebut menunjukkan sebuah pergerakan yang cukup masif, maka teman-teman akan lihat bahwa indeks harga saham gabungan pun akan cukup kuat untuk bisa menembus area resisten ini. Nah, yang kita mau lihat sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus melihat cuaca di IHSG? Karena itu akan menentukan bagaimana psikologi pasar bertindak. Jika indeks harga saham gabungan pada dasarnya ada downtrend, tentu kita akan mendapatkan sebuah psikologi atau emosi di pasar yang cenderung fear. Nah, kondisi fear ini kan tidak terlalu bagus untuk kita lakukan buat trading. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana beberapa saham di IDX 30. Misalnya contoh adalah BBCA. BBCA teman-teman bisa lihat sendiri ya. Pergerakannya cenderung memang sudah secara minor itu sudah downtrend. Kita bisa ngelihat lah dari segini saja. Pergerakan candlenya itu cenderung menukik ke bawah. Dan area support di 2867 kita sudah melihat bahwa area tersebut itu sudah ditembus oleh harga daripada BBCA ini. Dan kalau dia sudah tembus dari support ini, maka kita akan melihat BBCA akan cenderung menuju ke sekitar 26.800 atau dia akan menguji kembali area trendline ini dan di support line yang selanjutnya. Jadi ini ada sebuah area buat teman-teman yang investor, mungkin ini teman-teman juga bisa consider untuk melakukan cicilan. Ingat loh ya, melakukan cicilan. Mungkin saja dia akan tembus ke bawah, kita nggak tahu. Tetapi buat teman-teman investor, ini mungkin adalah harga yang optimal untuk hari ini. Untuk saat ini teman-teman bisa cicil di area sekitar 27.000 sampai 26.000. Jika harga bergerak sampai menguji support tersebut. Mungkin pada saat setelah dia menguji support itu, mungkin dia akan mantul dulu sebentar, menguji kembali area resisten di 28.675 itu, baru kembali turun. Itu adalah fraktal yang mungkin saja dibentuk oleh BBCA. Ya, nah saham yang kedua teman-teman bisa lihat di IDX 30 ada namanya BBRI. Ini saja saham sejuta umat. Saya yakin banget semua orang mengincar saham ini jika dia terdiskon. Benar ya? Secara teknikal hampir boleh dibilang tidak terlalu berbeda dengan BBCA. Secara minor dia memang sudah mulai menukik ya. Bahkan area 3.300 sebagai support dari BBRI sudah tembus. Kalau support tersebut 3.300 itu akan berfungsi sebagai resisten dari pergerakan selanjutnya. Jika teman-teman melihat bagaimana reaksi pasar yang ditunjukkan oleh chart ini, bahwa secara minor dia adalah downtrend, maka kecenderungan yang ada dengan candle terakhir dengan wick di atas begitu tingginya, artinya saham ini harga BBRI sempat dibawa naik tetapi diturunkan kembali.
ya, diturunkan kembali. Jadi kita mau lihat apa? Dari area yang terbentuk, kita akan melihat bahwa BBRI kecenderungannya akan kembali menguji harga di sekitar 2.880 sampai 2.900. Ya, ini harga BBRI dengan kondisi terdiskon kembali. Karena memang secara minornya dia sudah downtrend. Jadi mungkin saja nanti di pembukaan hari Senin dia akan menguji dulu 3.300. Jika tidak berhasil tembus dari 3.300, maka sangat besar kemungkinan BBRI akan menguji area 2.900. Itu adalah area support ya. Tentu ada beberapa resisten di atasnya. Tetapi teman-teman akan melihat bahwa dalam waktu tertentu, teman-teman akan lihat BBRI akan kembali menguji 2.900 sampai 2.880. Mungkin tidak dalam waktu 1 minggu. Ya, karena ARB kan cuma 7%. Ya, masih ingat ya teman-teman ya. ARB hanya 7%. Jadi kita akan melihat bahwa BBRI mungkin akan menguji dulu 3.300, kemudian secara perlahan akan kembali menguji 2.900. Jadi ini udah dua saham ya teman-teman dari IDX 30 yang cenderung downtrend. Saham yang lain misalnya teman-teman bisa lihat ASSI. Astra International teman-teman juga bisa lihat dia sudah break dari area 5.000-nya. Dari tadinya dia ada di sideways atau ranging di situ, berusaha untuk menembus EMA 200, ternyata tidak berhasil, dan sekarang mungkin ya kita bilangnya kelelahan dan sempat breakdown di area 5.000 dengan begitu kencengnya. Teman-teman lihat sampai ada gap down di situ, dan yang terjadi sekarang adalah harga cenderung menutupi gap itu, dan gap itu harusnya sudah tertutup, dan ini kita mau tunggu adalah bagaimana reaksi Astra International. Itu sama kayak BBRI ya. Area 5.000 ada di atasnya, di situ ada EMA 20 juga ada di 4.960. Artinya itu ada double resisten di situ yang mungkin saja kalau kondisi fundamental yang ada pada perusahaan tersebut tidak mendukung, ya teman-teman tahulah bagaimana penjualan mobil saat ini. Jadi area tersebut akan cukup berat untuk ditembus oleh harga. Ya, kita masih melihat bahwa ada kecenderungan Astra International masih akan menguji kembali support di 4.100. Nah, teman-teman bisa lihat juga misalnya kayak UNTR. UNTR ini ada sentimen dari tambang emasnya. Emas lagi bagus-bagusnya. Nanti teman-teman akan ada di akhir video ini, teman-teman akan melihat rekomendasinya kita harus ada di mana. Nah, kalau emas masih bergerak positif, ini mungkin juga akan menjadi katalis yang positif juga untuk UNTR kembali menembus resisten 25.000. Atau dia mungkin akan hanya ranging saja atau sideways di sekitar 22.000 sampai 25.000. UNTR hanya sideways saja, artinya dia hanya swing saja di area situ, maka pergerakannya mungkin tidak akan terlalu besar pengaruhnya kepada indeks harga saham gabungan ya. Nah, saham yang lain misalnya teman-teman bisa lihat adalah ICBP. Ya, kita coba melihat pada banyak sektor agar kita bisa mendapatkan sebuah gambaran kira-kira kecenderungan indeks harga saham gabungan akan seperti apa. Tentu akan lebih baik teman-teman melihat sampai 30-30-nya. Jadi dari situ teman-teman baru bisa mengambil sebuah konsensus ya, indeks akan kemana. Nah, kalau lihat ICBP dia cenderung sideways ya, sideways di antara sekitar 10.000 sampai 10.600 sampai 10.700. Itu adalah area sideways untuk ICBP. Nah, ICBP karena dia adalah sektor customer good, dan teman-teman bisa lihat juga pada awal pandemi itu bagaimana sektor customer good ini bertahan ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana dia bisa bertahan, apalagi dengan ICBP produknya itu merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada saat bencana termasuk pandemi ini. Saya yakin banget teman-teman pasti ada stok namanya Indomie ya di rumah masing-masing ya, dan itu adalah penyelamat kita pada saat lapar. Saya tidak melakukan promosi, tetapi teman-teman bisa lihat kembali kepada fundamental dari ICBP. Apakah dia akan bisa berhasil menembus area resisten di sekitar 10.600? Nah, teman-teman tinggal analisa, tinggal research kembali ya, apakah ini juga bisa kita ambil untuk long term. Silakan melakukan research, mau di trading atau mau di investing, tentukan sejak awal. Oke. Nah, dari saham-saham yang kita bahas ini
Ya, kita melihat bahwa ada kecenderungan indeks ini mulai kehilangan kekuatannya. Ya, kekuatan penggeraknya itu adalah kalau saya melihatnya pada saham-saham di IDX 30 ini, kekuatan penggeraknya, katalis yang ada di dalam negeri sendiri itu cenderung sangat-sangat kurang ya, katalis yang ada. Kita mungkin akan melihat kecenderungan indeks ada dua. Satu, dia akan mencoba untuk menembus kembali area resisten ini 5070 sampai 5140, kemudian baru turun ya. Atau jika katalisnya ada sangat bagus, contoh misalnya kayak vaksin benar-benar berhasil dan ditemukan dan sudah bisa dipakai, seperti sesumbar dari Trump, kalau November ini akan ada vaksin yang bisa digunakan dan diinjeksikan kepada rakyat Amerika, kita akan lihat mungkinkah itu terjadi. Jika itu mungkin terjadi, maka ini adalah katalis atau sentimen yang cukup baik untuk menggerakkan bursa. Tapi teman-teman, kalau melihat dari pergerakan Dow Jones sendiri yang adalah kiblat dari banyak sekali bursa dunia, teman-teman lihat Dow Jones sendiri itu mulai menguji supportnya di area sekitar 27.350 sampai 27.570. Itu area support. Jika tembus, maka teman-teman akan melihat Dow Jones itu cenderung akan menguji kembali EMA 200 di sekitar 25.700. Jadi ini Dow Jones. Nah, Dow Jones teman-teman juga bisa lihat indeks dalamnya itu adalah SP 500. Dari SPX-nya teman-teman udah bisa lihat dia sudah tembus area support di 3.385 dan kecenderungan yang ada adalah menuju ke 32.000. Jadi memang banyak sekali saham-saham yang overvalue yang ada di Dow Jones sana. Ya, teman-teman bisa lihat Tesla, teman-teman bisa lihat Apple, bagaimana Facebook ya. Itu adalah saham-saham yang saya bilang cenderung tidak punya dasar untuk mengalami kenaikan. Bagaimana Apple bisa menjadi saham dengan kapitalisasi terbesar ya, sedangkan penjualan nggak ada. Bagaimana Tesla bisa menjadi saham yang multi bagger padahal penjualannya pun, pabriknya pun ditutup. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini sebuah pergerakan yang semu ya, yang apakah itu digerakkan oleh dana stimulus kita nggak tahu ya. Tetapi dari pergerakan teknikal yang ada itu menceritakan kepada kita bahwa memang kedepannya kita akan melihat bahwa indeks cenderung akan koreksi dulu. Oke, nah sekali lagi teman-teman, saya tidak mengajak teman-teman pesimis di sini. Pada saat fear yang terada di market sedang beredar, maka yang teman-teman harus lakukan adalah menetralkannya dengan menunggu, bersiap untuk kapan saya masuk, kapan saya bisa buy dengan saham-saham yang terdiskon. Ini harusnya menjadi sebuah euforia yang teman-teman tungguin. Saya udah nungguin euforia ini sejak Agustus kemarin. Ya, apakah ini akan terjadi pada saat ini? Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Saya cukup optimis bahwa harga akan terdiskon sehingga kita bisa, kata teman-teman adalah serok bawah. Betul ya? Ini adalah kesempatan buat teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam trading idea. Untuk trading idea, saya tidak akan memberikan spesifik saham apa, tetapi akan ada dua sektor. Seperti di Instagram saya udah taruh di situ, ada di Instagram story. Saya udah katakan bahwa fokus di dua sektor. Satu adalah sektor CPO dan yang kedua adalah fokus di gold. Jadi saham-saham yang bergerak di CPO dan saham-saham yang ada di gold, emas. Ya, kenapa saya harus katakan saham-saham tersebut? Teman-teman bisa lihat pada pergerakan CPO. Nah, ini adalah grafik dari pergerakan harga CPO dunia. Basisnya ada di Malaysia ya. Jadi ini dalam bentuk ringgit. Teman-teman bisa lihat kemarin dia berhasil menembus resisten 3000. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini adalah sebuah euforia yang sedang terjadi pada CPO. Beberapa katalis yang menggerakkan harga CPO tersebut adalah La Nina. La Nina itu adalah sebuah perubahan musim yang cenderung akan membuat pertumbuhan dari sawit ini akan sedikit terganggu. Jadi mungkin akan ada pengurangan pada stok atau panen yang mungkin tidak akan terlalu bagus ya. Itu otomatis akan menggerakkan
harga CPO. Nah, harga CPO all time high-nya itu ada 3.150. Jadi kita akan melihat bahwa harga sekarang adalah 3.080, dia mungkin akan menyentuh dulu, retest dulu ke 3.150 dan kemudian akan pullback dulu, mungkin akan nutupin beberapa gap di sana, baru kembali bergerak. Nah, itu akan menjadi sebuah kesempatan buat teman-teman untuk mulai melihat apakah ada saham-saham yang bergerak di bidang CPO yang menarik buat kita koleksi. Ini sekalian saya mau ingatkan kepada teman-teman ya. Dan ini harus menjadi peringatan yang cukup keras buat teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau mau melakukan trading, maka teman-teman harus pertama kali adalah memperhitungkan resikonya. Di dalam banyak trading idea yang saya berikan, selalu akan ada namanya titik stop loss-nya. Apa sih artinya stop loss di sini? Stop loss di sini begitu kena, ini adalah satu, kemampuan saya menanggung resiko atau kerugian yang terjadi pada transaksi ini. Jadi kalau dia sudah menyentuh stop loss, kita yang harus kita lakukan adalah keluar. Harga menyentuh stop loss itu artinya apa? Saya sudah tidak berminat dengan transaksi ini. Kita keluar, bukan di hold. Oke, sekali lagi teman-teman ya, kepastian dalam trading adalah kerugian. Oleh sebab itu, yang terpenting dalam trading adalah mengontrol resiko. Jadi kalau teman-teman tidak mampu melakukan pengontrolan resiko ini, sebaiknya teman-teman jangan memilih trading. Pilihlah investasi. Jika dalam kehidupan sehari-hari teman-teman tidak pernah melakukan perencanaan, maka sebaiknya teman-teman tidak melakukan atau tidak cemplung ke trading. Karena saya ingat sebuah quote ya, what you do anything, you do it everything. Ya, apa yang teman-teman lakukan terhadap sesuatu lah. Bagaimana cara teman-teman melakukannya, bagaimana teman-teman melakukan sebuah pekerjaan di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, itu sebenarnya menggambarkan bagaimana teman-teman melakukan semua hal dalam kehidupan teman-teman. Jadi kalau teman-teman dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari tidak terbiasa melakukan perencanaan, itu pun akan terjadi pada trading. Teman-teman tidak akan pernah melakukan yang namanya trading plan, tidak akan pernah melakukan research. Kalau teman-teman menyadari kesalahan tersebut, teman-teman masih bisa berubah. Tinggal mau atau tidak. Kalau tidak mau, lebih baik jangan di trading. Sekali lagi teman-teman, jangan di trading. Saya memang bukan dalam kapasitas untuk melarang teman-teman, karena uang teman-teman, betul ya. Tetapi sayang teman-teman, uang itu teman-teman dapatkan dengan susah payah, dan teman-teman berikan secara percuma kepada bursa, kepada mereka yang tahu bagaimana trading. Itu perpindahan loh, uang dari mereka yang tidak mengerti tentang trading kepada mereka yang mengerti. Ya, jadi trading itu adalah perpindahan dari mereka yang dumb money. Dumb money itu artinya kalau di Indonesia kan menjadi uang-uang dari mereka yang tidak paham tentang trading. Ya, ini bahasa cukup halus ya. Kepada mereka yang mengerti atau paham tentang apa itu trading. Jadi kalau teman-teman tidak paham tentang trading, maka teman-teman sedang memindahkan uang teman-teman kepada mereka yang paham. Saya sudah memberikan sepanjang bulan Agustus kemarin trading tips. Bagaimana teman-teman harus berlaku di dalam trading. Lihat kembali, nggak rugi kok teman-teman. Ya, setiap video hanya 15 menit dan itu ada sekitar 20 sampai 25 video. Coba tonton kembali video-video itu. Ubah mindset teman-teman. Ini loh, seperti ini loh trading. Dan sepanjang bulan September ini saya mencoba untuk menghadirkan trader-trader untuk bisa memberikan kepada teman-teman sebuah bayangan. Apakah saya bullshit di depan? Ya, apakah semua video-video saya itu adalah bullshit tentang trading? Ya, atau sebenarnya trader-trader profesional melakukan hal itu? Makanya saya menghadirkan mereka agar teman-teman bisa mendapatkan sebuah bayangan. Oh, ini loh trading. Jadilah berubah. Berubah teman-teman. Sayang, trading di saham, di forex, dimanapun teman-teman itu ada something di sana. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah kita. Karena musuh terbesar kita di dalam trading adalah diri sendiri.
Jadi bagaimana teman-teman mengontrol emosi teman-teman, bagaimana mengontrol resiko yang teman-teman hadapi dari trading ini. Sama seperti teman-teman berbisnis, teman-teman melakukan hitung untung dan ruginya itu jauh sebelum teman-teman melakukan atau membuka sebuah toko. Ya, demikian juga di trading. Ini sama dengan teman-teman kalau belajar ilmu tentang strategi perang ya, terutama untuk yang Sun Tzu. Saya paling senang untuk yang Sun Tzu itu. Teman-teman tahukah mereka sudah melakukan perencanaan jauh sebelum mereka berperang, dan mereka tahu di mana titik mereka harus mundur. Mereka perlu melindungi manpower mereka yang ada, tentara mereka yang ada, aset mereka yang ada. Mereka bisa mundur dulu untuk melakukan perhitungan ulang kenapa salah, kenapa kalah. Baru mereka bisa maju kembali. Jangan diterobos terus. Teman-teman kalau kehilangan manpower, kehilangan tentara, kehilangan modal teman-teman di dalam trading, maka sebenarnya karir teman-teman di trading selesai. Ya, jangan menunggu hal itu terjadi baru teman-teman belajar. Baru teman-teman menyadari bahwa saya nggak cocok di trading. Dan akhirnya bergabung dengan banyak orang dengan mengatakan bahwa trading adalah judi, trading adalah tebak-menebak harga, trading bukan untuk mereka yang bermental lemah. Jadi teman-teman, karena pasar sedang tidak menentu, sekali lagi buat teman-teman yang tidak terbiasa melakukan perencanaan, tidak terbiasa melakukan trading plan, research, analisa, saya sarankan teman-teman liburan. Liburan aja. Nggak masalah kok. Siapkan modal teman-teman, serok bawa. Dan buat teman-teman yang tetap ingin ada di bursa, maka lakukan research. Karena ini bukan pasar yang cukup menyenangkan. Pasar sedang tidak menentu. Dia mau kemana kita masih belum tahu. Tetapi memang secara minor trend kita melihat ada kecenderungan terjadi penurunan harga. Dan walaupun itu adalah badai, teman-teman harus tahu bahwa di dalam setiap badai, buat mereka yang terbiasa melihat badai ini, selalu akan ada kesempatan di dalam badai ini. Ya, tinggal teman-teman mau melatih diri nggak untuk melihat. Jangan sampai ini adalah kejadian langka 10 tahun sekali. Jangan sampai kejadian hari ini berlalu begitu saja, dan 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang, teman-teman bercerita kepada banyak orang bahwa sayang ya, waktu 2020 kita nggak kolek. Waktu 2020 kita malah kabur dari bursa. Ya, ini adalah kesempatan. Tinggal teman-teman siap atau tidak. Demikian teman-teman untuk video kita kali ini. Saya minta maaf kalau video kali ini agak keras, tetapi saya berharap teman-teman bisa melihat benang merahnya. Kenapa kita perlu serius dan kita perlu disiplin di dalam melakukan trading. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.